selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 1561-1565. Thomson tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan secara bertahap meninggalkan pasar plasma dengan sepenuhnya memasuki bidang panel LCD. Setelah berita itu keluar, itu menyebabkan kejutan yang kuat di industri. Salah satu perusahaan listrik top dunia mengumumkan berita tersebut, dan sebelumnya merupakan salah satu pendukung kuat produsen plasma, yang membuat banyak orang berpikir bahwa LCD benar-benar lebih menguntungkan daripada plasma. Teknologi plasma masih lebih kuat dari LCD, tetapi masalah terbesarnya adalah produsen pulau mengontrol teknologi dan tidak mau membaginya dengan produsen lain. Perusahaan papan atas seperti Thomson dan Four Star Group tertinggal di belakang kubu kedua, belum lagi perusahaan seperti Baodao, yang sepenuhnya berada di kubu ketiga. Keuntungan TV plasma memang tinggi, tetapi sebagian besar keuntungan diperoleh oleh produsen pulau. Yang Mulia, Muni, Siapo, dan negara pulau lainnya membentuk aliansi, mereka menyumbang 80% pangsa pasar TV plasma, lebih dari 90% keuntungan. Perusahaan seperti Thomson tidak hanya memiliki pangsa pasar yang rendah, tetapi juga memiliki margin keuntungan yang lebih rendah dari yang lain. Pabrikan yang berbasis di pulau tidak menghasilkan lebih sedikit uang, tetapi mereka mengabaikan masalah. Ketika mendorong TV plasma hanya produsen negara kepulauan mereka, akankah mereka menjual dengan baik? Konsumen tidak akan mempertimbangkan sedikit pun keunggulan skala abu-abu, sedikit gamut warna, atau keunggulan lainnya. Menurut pendapat mereka, menghabiskan sejumlah uang, membeli produk yang menurut mereka bagus, ini bagus, alasan utamanya adalah harganya. Karena pada merek, pabrikan pulau tidak memiliki keunggulan. Terkadang sesuatu yang lebih baik belum tentu diterima oleh konsumen. Misalnya dalam bidang komunikasi, baik dalam konsumsi daya, kualitas suara maupun keamanan, teknologi DEMA lebih baik daripada GSM, namun akibatnya masih banyak pengguna yang memilih GSM. Perkembangan teknologi komunikasi masa depan masih ditingkatkan dengan GSM, 2 gram, 3 gram, 4 gram, DEL, terus ke atas. Itu adalah DEMA yang tinggi dan rendah, perlahan-lahan musnah dalam sungai waktu yang panjang. Namun, Feng Yu percaya bahwa alasan terpenting adalah kecepatan kemajuan teknologi kristal cair, yang tidak diharapkan banyak orang sebelumnya. Ada banyak orang yang mempelajari aspek ini, dan banyak kemajuan kecil digabungkan menjadi kemajuan yang begitu besar. Kemajuan teknologi plasma dalam beberapa tahun ini, jika itu adalah 3 langkah, maka kemajuan teknologi kristal cair adalah lompatan 3 kali lipat. Sekarang secara tampilan, perbedaan antara kristal cair dan plasma semakin berkurang. Dari sudut pandang pengguna biasa, ini jelas merupakan LCD yang lebih murah, dan masa pakai lebih lama serta tidak mudah rusak. TV plasma itu butuh banyak uang untuk memperbaikinya sekali, dan LCD-nya berbeda. Dan LCD dari LED ke LED, DEL, ada teknologi TET serupa, teknologi IPS, teknologi TEN, teknologi PEVA, teknologi MEVA, teknologi PA dan banyak penelitian dan pengembangan teknologi kristal cair baru lainnya yang sukses. Beberapa dari mereka berhasil dalam penelitian dan pengembangan elektronik angin dan hujan, beberapa di grup bintang 4, dan beberapa sebenarnya adalah produsen negara pulau. Meskipun mereka kebanyakan mengerjakan TV plasma, mereka masih mengerjakan monitor LCD. Dengan kata lain, perkembangan teknologi kristal cair berubah setiap hari, dan setiap orang memiliki arah utamanya masing-masing. Meskipun standar detailnya berbeda, setidaknya standar dasar kristal cair diikuti. Popularitas dan promosi standar memiliki dampak penting pada produk. Standar LCD dikendalikan oleh produsen pulau. Mereka meminta orang lain untuk menjadi seperti mereka. Jika mereka berbeda, mereka salah. Dengan ini saja, banyak perusahaan yang memproduksi TV plasma merugi. Pada awalnya, sepertinya menghasilkan uang, tetapi dengan peningkatan standar, teknologi mereka tidak dapat dijangkau, dan mereka perlahan tertinggal. Dalam 3 tahun, mereka membiarkan mereka jatuh terlalu jauh dan keluar dari tim.
Alasan mengapa Feng Yu bersikeras mengembangkan teknologi panel datar LCD adalah karena kenangan kehidupan sebelumnya mengatakan kepadanya bahwa kristal cair akan mengalahkan plasma, dan juga sangat jelas bahwa jangkauan aplikasi kristal cair lebih luas. Ponsel saja, masa depan membutuhkan teknologi ini untuk terus berkembang, belum lagi tablet, komputer, TV, dan aspek lainnya. Ketika plasma benar-benar mengalami kerugian besar, pada tahun 2008, krisis ekonomi, harga TV plasma yang tinggi tiba-tiba jatuh ke dalam kesulitan penjualan yang lambat, sehingga proporsi TV LCD di TV layar datar melebihi 80%. Saat itu, perusahaan yang masih mengoperasikan TV plasma mulai merugi, dan TV LCD benar-benar memasuki masa keemasan. TV LCD saat ini masih sangat tebal, tetapi dengan pembaruan teknologi LED, TV LCD semakin tipis. LED bukanlah teknologi baru, namun belum banyak orang yang memperhatikannya sebelumnya. Mereka hanya menganggapnya sebagai semacam bola lampu. Kristal cair itu sendiri tidak menyala dan membutuhkan lampu latar. LED dapat membuat sumber cahaya lebih kecil dan membuat TV lebih tipis. Dari kabinet TV menjadi hiasan dinding. Peningkatan berkelanjutan dari teknologi kristal cair akan membawa keuntungan yang lebih tinggi bagi Taihua Holding Group dan sekutunya. Tentu saja, saat ini ada di TV layar datar. Meski penjualan LCD nampaknya mampu menyaingi plasma dalam waktu singkat, namun kenyataannya keuntungannya jauh lebih kecil dibandingkan plasma. Ini juga menjadi alasan keengganan Tom untuk mundur dari pasar plasma. Jadi meskipun mereka menerima saran Feng Yu, mereka memutuskan strategi dua baris. Pengumuman Thomson membuat pabrikan di pulau itu merayakan perbedaannya. Dengan cara ini, musuh terbesar mereka dalam plasma, hanya bintang 4 Korea Selatan dan LG, dan kemudian mengalahkan Korea Selatan, mereka akan dapat memonopoli pasar plasma. Pasarnya sangat besar, dan masih berkembang. Karena Thomson akan mundur, mereka harus memperluas dan memakan pasar yang telah diberikan Thomson, agar tidak dimanfaatkan oleh pabrikan Korea Selatan. Jadi pabrikan tingkat tinggi dari negara pulau bertemu lagi dan mendiskusikan bagaimana membagi pangsa pasar. Sayangnya, aliansi mereka juga longgar, karena mereka juga merupakan pesaing. Yang mulia adalah pemimpin plasma dunia. Pada awalnya, pabrikan lain dari negara kepulauan itu masuk, untuk bersama-sama menguasai pasar. Sekarang pasar sudah berkembang dengan sangat baik, bagaimana dia bisa mengawasi perusahaan seperti Muni. Oleh karena itu, Yang Mulia membuat keputusan rahasia untuk memperluas lini produksi TV plasma, tidak hanya untuk merebut pasar yang ditinggalkan Thomson, tetapi juga membiarkan Thomson mundur dari pasar plasma lebih awal. Perusahaan seperti Muni dan Siapu juga berpikir. Mereka ingin memperluas kapasitas produksi dan meningkatkan suara mereka. Tidak bisakah bos aliansi ini selalu berlutut? Tahun lalu adalah kamu, tahun lalu adalah kamu, tahun ini masih kamu, lalu tahun depan giliranku. Selama Anda memiliki volume penjualan terbesar dan laba tertinggi, Anda bisa mendapatkan suara terbesar. Pada saat yang sama, produsen plasma Baodao yang sedang berjuang juga telah melihat fajar, dan tanpa kompetisi raksasa, mereka memiliki lebih banyak peluang. Alhasil, peluang mereka untuk menonjol di industri TV plasma semakin besar. Di mata produsen plasma ini, Thomson membuat keputusan yang sangat salah. Secara khusus, keputusan ini dikabarkan telah mendengarkan saran Feng Yu, dan mereka bahkan diejek secara diam-diam. Anda Feng Yu tidak setiap investasi benar. Saya tidak berharap bahwa Anda juga harus berpaling. Saat pabrikan itu diam-diam menertawakan Feng Yu sedang bermain game dengan santai. Bukan World of Warcraft yang sangat panas dalam 2 tahun terakhir, juga bukan hanya mulai melewati garis api, tetapi legenda yang lebih kuno. Atau, sudah legenda 3 sekarang. Legenda 3 saat ini masih beroperasi di permainan angin dan hujan, miliaran bersih, tetapi tidak lagi mengisi daya kartu. Karena tidak seperti kehidupan sebelumnya, tidak ada kebocoran kode sumber, tidak ada layanan pribadi, sehingga masih banyak pemain setia di game ini. Jangan kumpulkan kartu, bagaimana cara menghasilkan uang? Sederhana, luncurkan sistem ingot dan sistem VIP. Ingot berbeda dari koin emas, Anda dapat membeli beberapa obat kelas atas dan peralatan khusus,
atau menggunakannya untuk mensintesis, mencuci, dan sebagainya untuk meningkatkan perlengkapan dan atribut. Karakter. Level VIP juga terkait dengan ingot. VIP berbeda, ingot berbeda diberikan setiap hari, dan ada hak istimewa lainnya yang berbeda. Pada awalnya, peralatan tradisional tersebut tidak bisa mengikuti tren. Bahkan satu set pakaian jihad tidak bisa mengalahkan para pemain ingot itu. Misalnya, Feng Yu sekarang adalah seorang trompet, seorang pemula super. Jika Anda tidak tahu, saya pikir itu adalah lauk, tetapi ketika itu benar-benar praktis, saya menemukannya ditendang di pelat besi. Hei, sobat cepat melihat, ada trompet X bodoh, kain apa yang paling kuat, memakai kain pemula, berani datang ke kuil iblis. Hei, apakah kamu ingin menangkap Raja Iblis? Ada orang yang memainkan Legend 3 di warnet dan berteriak pada teman-teman di sekitarnya. Kamu tidak tahu ini. Kekuatan serangannya hanya bisa memaksakan setetes darah. Itu tidak sebaik kembalinya Raja Iblis Sapi. Saya pikir dia hanya ingin mengambil beberapa sampah. Jika Anda beruntung, Anda bisa mengambil beberapa hal yang baik. Itu akan menjadi keuntungan besar. Tapi saya bisa datang ke sini dengan mantel kain, dan itu benar-benar seekor sapi. Kata teman itu sambil menyeringai. Hei, pikirkan tentang itu, lihat aku dan potong dia. Seorang pemula baru, kamu tidak perlu melakukan ini. Terlalu menggertak. Meski temannya berkata begitu, nadanya juga sombong. Peta lanjutan semacam ini adalah tempat trompet pemula harus datang. Pemula harus pergi ke pemula, membunuh orang-orangan sawah, dan memotong ayam. Feng Yu sedang memanipulasi nomornya sendiri, menunggu Raja Iblis menyegarkan, tiba-tiba melihat nomor yang mengenakan lebih dari 50 pakaian prajurit bergegas ke dirinya sendiri. Berbaring di palung, apakah ini akan mengering? Saya tidak kenal orang ini. Perang gila dunia dengan pembunuhan pisau, potong kain terkuat. Kain terkuat ada di bagian belakang cangkang, pembuluh darah tidak bergerak, dan kemudian pembunuhan yang sama, perang dunia memangkas sepertiga dari darah. Orang yang mengendalikan perang gila di dunia tumbuh. Seorang pria yang mengenakan pakaian pemula, dia tidak punya kesempatan untuk menusuk pisau. Dan apa yang dia lihat, trompet yang memakai kain itu akan benar-benar membunuh, dan memotong setengah dari darahnya. Pada saat penghujatannya, kain terkuat dibunuh 2 kali berturut-turut, dan layar perang gila dunia menjadi hitam putih. Dia adalah Detik. Teman di sebelah perang gila di dunia hanya menyalakan rokoknya, lalu mengambil satu dan menyerahkannya kepada dunia kedua. Apa yang terjadi? Dia tiba-tiba menemukan bahwa layar perang gila dunia menjadi hitam dan putih, yang berarti perang gila dunia telah terbunuh. Mustahil, tidak ada ukuran besar lainnya di peta ini. Tingkat peperangan gila di dunia juga sangat tinggi. Apakah Anda tidak mendengar perang gila dunia untuk meminta bantuan? Apakah menjadi Detik? Tidak bisakah Iblis Sapi melakukannya? Dalam 10 besar daftar kekuatan layanan distrik, aku adalah pakaian terkuat di urutan kedua. Saat dunia mengucapkan kalimat ini, wajahnya masih terlihat luar biasa. Dia adalah nomor 64, dan dia yang kedua di kain. Jika dikatakan bahwa ternak di barisan mengenakan kain, dia juga mengenalinya, tetapi kain terkuat ini pasti bukan di barisan orang, nomor depan bahkan jika dia tidak tahu, setidaknya akrab. Asap di mulut seorang teman yang bertarung di dunia jatuh ke tangannya, dan dia berteriak dengan panas. Manajemen jaringan datang dengan cepat, sobat, ada apa? Sangat ceroboh, kami memiliki lemari obat di kafe internet, Anda pergi ke bar untuk mengoleskan ramuan, gratis. Kafe internet ini sekarang cerdas, tidak hanya dalam konfigurasi komputer, tetapi juga dalam layanan untuk meningkatkan kualitas. Kafe internet selalu memiliki krim lepuh, yodium, plester, dan sejenisnya. Warnet ini bahkan memiliki pil penyelamat yang bekerja cepat. Ukuranku diberikan sedetik oleh kain pemula. Kata Noro, yang tergila-gila pada dunia. Manajemen jaringan agak merepotkan, hei, apa yang saya lakukan? Anda melihat peralatan kain dan melihat nama orang. Apakah maksudmu dia adalah VIP tingkat lanjut? Tapi apakah namanya tidak memiliki kilatan pelangi? Nama dapat dipilih untuk berkedip atau Anda dapat mematikannya. Beberapa orang suka bermain babi dan memakan harimau.
Apakah Anda dimuat dengan menyedihkan dan kemudian diselundupkan? Tanya manajer jaringan. Tidak, saya pikir dia adalah trompet dan ingin memotongnya. Akibatnya, pertahanannya pun tidak dipatahkan. Seperti yang dia katakan, peperangan gila di dunia membuka bilah peralatan dari kain terkuat. Kali ini, dia terkejut. Attack 99-99, Magic 99-99, Dauzi 99-99, pengisap darah plus 9, kecepatan plus 9, solid plus 9, akurat plus 9, tingkat ledakan plus 9%, serangan kritikal plus 9%. Apakah ini pedang tangan baru? Bukankah seharusnya pedang tangan baru itu menyerang kekuatan 0-1? Ini artefaknya. Lihat kainnya, propertinya juga cukup kuat untuk tidak memiliki teman. Tidak heran dia memotong pedang sebenarnya tidak patah. Kekuatan serangnya sama seperti pertahanan pakaian lainnya, ditambah kekuatan pertahanan perhiasan, dia bisa mematahkan pertahanan. Hanya kemudian, VIP 9. Nima, bukankah ini VIP teratas yang dapat diisi ulang dengan 100.000 rem? Ini ternyata adalah pemain rem super lokal. Rumput, ukuran level VIP yang begitu besar, bagaimana cara meningkatkan peralatan pemula? Apakah batangan yang digelembungkan digunakan untuk melakukan ini? Jika digunakan untuk meningkatkan peralatan tingkat tinggi, itu pasti merupakan kekuatan tempur 3 teratas dari layanan distrik. Bagaimana orang ini bisa begitu dikalahkan? Manajemen jaringan memiliki simpati untuk menyaksikan perang gila dunia, bahkan tidak melihat peralatan orang lain, itu adalah rasio yang lucu. Ini yang legendaris. Tidak bisa dipaksakan untuk dihancurkan. Feng Yu mengendalikan karakter untuk menghancurkan peralatan yang pecah di dunia. Teman ini cukup kembali. Barang-barang di ransel tidak meledak, dan perlengkapan di badan juga meledak. Seharusnya bisa menjual banyak ingot. Dunia dengan gila-gilaan menyaksikan pihak lain menjilati peralatan mereka sendiri, dan jantungnya berdarah. Ini adalah ukuran kerja kerasnya selama 5 tahun. Jika peralatan ini hilang, kekuatan tempur akan anjlok. Bagaimana dia akan berbaur di masa depan? Dia langsung mengetik, "Kakak, apakah Anda mengembalikan peralatan itu kepada saya?" "Aku salah, benar-benar salah." Feng Yuke tidak begitu baik, saya berdiri di samping saya, menunggu Raja Iblis menyegarkan diri. Anda pertama kali memotong saya, sekarang miskin. Jika bukan karena perbandingan peningkatan peralatan teman, itu benar-benar diserang oleh Anda. Saya sudah lama tidak bermain, dan teknologinya tidak familiar. Dan dengan begitu banyak keterampilan baru, Anda harus membiasakan diri kembali. Dalam waktu singkat, Raja Iblis menyegarkan diri, dan perang gila dunia melihat kain terkuat, membawa pedang tangan baru, kurang dari 10 menit, meretas gelombang besar iblis banteng. Mereka biasanya bekerja sama, butuh setengah jam untuk melakukannya. Orang lebih maskulin daripada manusia. Bukankah itu uang? Laozi juga sedang terburu-buru, menunggu Laozi mengganti peralatan, ini harus dilaporkan. Perang gila dunia berteriak untuk mengisi ulang, manajemen jaringan segera berlari dan berkata, "Kafe internet adalah permainan angin dan hujan kerjasama kafe internet, isi ulang nikmati 90%, dan juga dapat menarik hadiah, menggambar nilai ingot yang berbeda." Tidak hanya RMB, Koin-O juga dapat digunakan untuk mengisi ulang, tetapi tidak ada diskon. Tetapi warnet untuk membeli Koin-O juga mendapat diskon 20%, yang sama dapat ditarik setelah diisi ulang, efeknya sama. Men, berapa banyak yang kamu pukul? 102 level VIP, saya sarankan Anda terburu-buru 200, ini adalah VIP level 3, memberikan lebih banyak ingot setiap hari, dan memiliki lebih banyak hak istimewa VIP. Tidak berbohong, saya terburu-buru 200. Dan sekarang Anda masih beraktivitas, sangat mungkin untuk mendapatkan lebih banyak ingot saat terburu-buru untuk 200. Manajemen jaringan dengan antusias mempromosikan jalan tersebut. Di kafe internet untuk mengisi ulang, kafe internet juga ditugaskan, seperti lotre stasiun lotre. Dan pengisian ulang penjualan manajemen jaringan mereka secara alami ditugaskan. Meskipun proporsi komisinya tidak tinggi, satu orang dapat menarik 10 atau 8 keping dan menjual 1 atau 20 keping sehari, dan itu bisa menghasilkan lebih dari 100 keping.
Dia memiliki manajemen jaringan yang kecil, dan gaji bulanannya hanya 1.002. Jika komisi selesai, itu bisa lebih tinggi dari gaji. Setelah diisi ulang, Perang Gila Dunia menemukan bahwa meskipun dia memiliki beberapa ingot dalam undian, ketika mereka disintesis, mereka menemukan bahwa ingot ini tidak cukup. Jangan katakan untuk membersihkan kain terkuat yang baru saja ditingkatkan, meskipun tidak sebelum peningkatan, dia bukan lawan. Tapi bagaimana dia bisa menelan nafas ini? Meskipun dia yang pertama menjadi provokatif, tetapi dia tetap membenci pihak lain untuk bermain babi dan harimau. Jika Anda menaruh judul VIP 9 di kepala Anda, apakah saya akan melakukannya? Berbeda sengaja tergoda, kain terkuat ini benar-benar hangat dan menyeramkan. Perang Gila Dunia di forum situs web resmi legendaris, menerbitkan sebuah posting, menuduh kain terkuat ini menggertak sejarahnya dengan darah dan air mata. Teman di sebelah saya melihat sekeliling dan berkata, apakah kamu melakukan ini? Bagaimana dengan gelar resminya? Bagaimana ini mungkin? Orang-orang sebenarnya menagih uang dan peralatan. Pejabat itu juga menghasilkan uang. Bagaimana itu bisa menjadi gelar? Ini adalah Anda, bagaimana ini sangat impulsif, baru saja anak itu telah mengisi ulang 200 keping. Anda hanya mendapat lebih dari 2.000 sebulan. Saya membayar sewa dan tagihan telepon. Berapa yang tersisa? Saya tidak berencana untuk mengundang Xiaomei untuk makan bulan ini. Saat ini, Perang Gila Dunia hanya merasa bahwa beberapa penyesalan diisi ulang, tetapi karena sudah dibebankan, uang itu tidak dapat dikembalikan. Yah, saya tidak bisa bermain peralatan untuk menjual uang. Meski tidak banyak, tapi kerja keras, dengan pengalaman bertahun-tahun, saya masih bisa menghasilkan sedikit. Tapi semua ini, salahkan kain terkuat, bukan dia, apakah mereka perlu diisi ulang? Perlu bekerja sangat keras. Dalam waktu singkat, dia melihat banyak balasan di bawah postingannya. Pemiliknya terlalu lucu, katanya dia dibacok sampai mati oleh kain. Besar 58 tingkat, diretas menjadi terompet kurang dari 25 tingkat. Ini pasti palsu, ya, dikatakan bahwa pihak lain adalah VIP 9. VIP 9 dapat memiliki banyak ingot, menurut peralatan pakaian terkuat yang dikatakan Tuan Tanah, mungkin tidak cukup untuk sepotong pakaian, jangan lupa tingkat keberhasilannya. Lubang, apalagi satu tidak, Dewa Langit yang kami layani juga VIP 9, yaitu 100.000 RMB, tetapi hanya satu artefak. Celah terbesar dari Tuan Tanah adalah bahwa ada otak yang akan memilih menghabiskan begitu banyak uang untuk pergi ke peralatan pemula. Masih semua nilai penuh. Jika ingot dan material ini digunakan untuk peralatan tingkat tinggi, itu telah lama menjadi kekuatan tempur layanan penuh pertama, diduga otak pemilik telah dipotong. Disarankan untuk menemui dokter. Saya tahu dokter di dokter saraf yang baik, nomor telepon 139XXXXXXXX. Dunia marah dan marah. Apa yang dikatakan orang-orang ini tentang kerusakan otaknya? Dia juga menyiratkan bahwa dia sakit jiwa. Di mana dia tahu apa yang dipikirkan kain terkuat, mengapa Anda ingin mengisi daya peralatan pemula? Tapi ini faktanya, apa yang dia lihat dengan matanya sendiri, kenapa tidak ada yang percaya? Teman-temannya melihat tanggapan dari forum tersebut dan berkata kepadanya, apa yang saya katakan, Anda tidak akan setuju dengan postingan ini. Apa yang kamu katakan? Apa yang harus dilakukan? Publikasikan detail kain terkuat. Temukan dia, lalu ambil tangkapan layar, beritahu semua orang, kamu tidak berbohong. Tapi judulnya bukan untuk mengatakan apa-apa, tidak ada yang akan peduli denganmu, pejabat itu tidak akan manajemen. Feng Yu sedang bersiap untuk membunuh Huang Quan, dan dia tiba-tiba melihat banyak orang secara diam-diam, tetapi orang-orang ini tidak mengenalnya. Dia baru saja menemukan seseorang untuk menjawab. Saya menghapus. Saya benar-benar memiliki nomor ini. Saya melihat forum dan mengatakan bahwa Anda adalah kostum pemula, dan kekuatan tempur berada di garis depan dinas distrik. Feng Yu memiliki beberapa ketidakberdayaan. Alasan mengapa dia memutakhirkan peralatan pemula adalah untuk membuat yang sederhana, tetapi dia tidak menyangka akan ditemukan. Orang ini tentu saja dia tidak menjawab, dia tidak berniat untuk bekerja sama dengan tim. Sekarang ini milik perlengkapan, BOS umum yang bisa dia bunuh sendiri. Ketika Anda tidak bisa mengalahkannya,
apakah Anda masih bisa minum obat? Yang lain minum obat merah obat biru, dia langsung makan dadan, selama bos tidak bisa mengambilnya beberapa detik, dia tidak akan pernah mati. Meskipun dadan dan sangat mahal, rata-rata pemain membeli penyelamat hidup, pemain kaya juga digunakan untuk memainkan bos kunci, tetapi Feng Yu digunakan sebagai ramuan biasa. Sekarang Legenda 3, tidak hanya menambahkan banyak bos baru, ada beberapa peta salinan kecil. Misalnya BOS Home, Dark Magic Cave, Peak Hall 8, Peak Hall 9, Trial Tower, ada banyak bos. Banyak orang bekerja sama untuk bermain, tetapi Feng Yu adalah satu kuas. Dan sekarang ada banyak keterampilan penuh waktu yang terbuka, yaitu, apapun profesi Anda, selama Anda memainkan buku keterampilan khusus, samurai juga dapat mempelajari keterampilan guru dan Tao. Misalnya, Feng Yu adalah seorang samurai, tetapi di belakangnya adalah seorang super. Binatang itu lebih kuat dari binatang buas biasa, dan bisa naik ke level 9. Feng Yu menyikat hari bos, dan levelnya naik dengan cepat. Dengan munculnya atribut dasar, kekuatan tempurnya juga masuk 10 besar dinas distrik. Ketika beberapa orang di area aman menemukan bahwa 10 patung dinas distrik teratas diganti, mereka agak sulit dipercaya. Ini tidak diubah sebelumnya, apalagi yang ke-10, bahkan yang pertama sering diganti. Tapi belum pernah ada pemain 10 besar, TM mengenakan kain pemula, memegang pedang tangan baru. Apakah Anda yakin ada masalah dengan sistem? Atau, apakah patch peralatan mereka salah, untuk mengunduh ulang? Banyak orang membuka patung itu dan melihat atribut orang tersebut. Baru pada saat itulah mereka menemukan bahwa pemula orang ini semuanya adalah dewa. Tunggu, nama orang ini adalah kain terkuat. Bagaimana terlihat akrab, seolah-olah di layar obrolan hari ini, saya melihat banyak orang membicarakannya. Pemain yang tergencet oleh Feng Yu sangat marah, bagaimana dia bisa kalah dari pemain yang memakai perlengkapan seperti ini. Bukankah itu hanya peralatan Huayuan Bao? Kebetulan saya sudah lama tidak mengisi ulang. Kali ini, saya tidak hanya harus meraih tahta 10 besar, tetapi saya tidak bisa hanya menjadi yang ke-10. Saya harus bergegas ke 3 besar. Karena kemunculan trompet kain terkuat Feng Yu, 3 setelan pertama yang legendaris sekali lagi memasuki klimaks pengisian ulang. Jumlah kain terkuat telah menjadi legenda-legenda 3. Total Feng, seperti yang diharapkan, minggu ini, legenda 3 sekali lagi mengantarkan isi ulang, lebih banyak dari isi ulang bulan sebelumnya, dan ada banyak isi ulang yang besar. Mei Yiking, kepala departemen game bersemangat untuk mengatakannya. Saya hanya memberi Anda jenis permainan yang berbeda. Jika Anda ingin menghasilkan uang untuk permainan gratis, Anda perlu membiarkan lebih banyak orang mengisi ulang. Jika Anda ingin mencoba merangsang mereka untuk mengisi ulang, jika Anda tidak mengeluarkan uang, apa yang harus dilakukan? Kita hasilkan. Juga, di dalam game. Bisa juga ada iklan, jadi pastikan untuk memperhatikan. Feng Yu, metode isi ulang lokal, adalah ritme dengan ritme. Ada iklan di dalam game. Bagaimana kamu mendapatkan ini? Mei Ziking tertegun. Jika situs web yang mengunduh game memiliki iklan, atau jika klien memiliki iklan, ini jelas. Tapi ada iklan di dalam game, ini belum terdengar. Cukup beri contoh. Sebut saja game ini, ada sistem panahnya, kan? Ya, pemain dapat mengirimkan barang belanjaan satu sama lain, kami membebankan biaya tertentu. Ini adalah game seni bela diri Cina online, Escort masih sangat populer. Dan ada sistem tunggangan, kecepatan berkendara akan jauh lebih cepat, ada juga kereta dan perahu. Papan panah ini, mengapa tidak disebut papan angin dan hujan? Pintu papan juga dapat memiliki bendera besar, 8 karakter teratas, papan angin dan hujan, angin dan hujan. Mata Mei Ziking tidak begitu bagus, dan mungkin membuat banyak orang merasa sangat menarik. Papan angin dan hujan ini, mengacu pada logistik angin dan hujan. Kata-kata iklan, sepertinya logistik angin dan hujan. Dalam hal ini, kami dapat membiarkan logistik angin dan hujan memberi kami biaya iklan. Mereka tidak melakukannya. Apakah tidak ada angin atau apa? Ada sistem tunggangan. Karena ada gerbong, maka bisa ada bukan logo di kereta. Cetak di Songjiang. Logo mobil Songjiang tidak akan memberikan biaya iklan.
Game kami memiliki begitu banyak pemain. Setiap hari pada waktu puncak, ada ratusan ribu pemain online. Iklan semacam ini tidak terlalu kuat, tetapi tidak lemah. Jika mereka membebankan biaya iklan, mereka tidak akan setuju. Mei Ziking dengan cepat membuat catatan, dan Feng adalah Feng Zong. Gagasan menghasilkan uang ini dapat dengan mudah dibayangkan. Ada begitu banyak orang di perusahaan mereka sehingga tidak ada yang memikirkan hal ini. Selama tidak melanggar aturan, lalu mengapa tidak boleh ada iklan di dalam game? Biarkan teknisi membuat tambalan dan mengubah tampilan. Dan, Anda tidak menemukan, apa inti dari game online kami? Inti. Bukankah itu permainan? Walaupun kita ini game, tapi core selling point dari game itu berbeda. Poin yang paling penting adalah fun, bisa lupa waktu, tidur dan lupa makan. Mei Ziking tiba-tiba menyadari, bukankah begitu? Bagian terbaik, kamu akan tertawa untuk pertama kalinya, kedua kalinya, ketiga kalinya akan tertawa, tetapi puluhan kali, ratusan kali, bahkan jika kamu dapat melafalkan kalimatnya, apakah kamu masih akan tertawa? Permainannya sama. Ketika kesenangan berkurang, bagaimana cara menangkap pemain? Jawaban Mei Ziking, kembangkan peta baru dan tambahkan peralatan baru. Feng Yu mengangguk. Kamu benar, tapi tidak cukup. Tidak hanya itu, tapi juga poin lainnya. Misalnya, biarkan mereka menganggap permainan sebagai kebiasaan, online pada waktu yang tetap setiap hari, dan tim tetap memainkan BOOS. Bahkan orang yang bermain permainan bersama bisa menjadi teman dalam kenyataan. Ada apa yang kamu katakan? Selalu ada beberapa peluncuran gameplay baru yang akan membuat mereka ingin berhenti. Berikan kembali beberapa potongan harga secara teratur untuk menarik para pemain agar tetap tinggal. Jangan berpikir bahwa banyak game kami hanya menghasilkan uang dari pemain berbayar, tetapi jika tidak ada pemain gratis, maka jumlah pemain akan jauh lebih sedikit, dan pemain yang membayar itu tidak akan merasa dibully. Mengapa? Mereka membayar, mereka tidak mau bermain. Lebih menyenangkan. Di game online, PK adalah yang disukai kebanyakan orang. Game berbayar memiliki keunggulan dari game berbayar, dan itu lebih seimbang. Setiap orang perlu meningkatkan atribut karakter mereka dengan pengoperasian, keberuntungan, dan waktu. Tapi sekarang banyak orang tidak punya banyak waktu di internet, dan bahkan negara telah menyerukannya untuk mencegah kecanduan game. Dalam hal ini, kami juga telah merespons dengan meluncurkan tambalan anti kecanduan, dan waktu untuk masuk setiap hari terbatas. Saat ini, pemain profesional menjadi semakin banyak, mereka mengandalkan teknologi yang lebih baik, mendirikan grup emas, mengandalkan penjualan koin dan peralatan game, atau membawa orang untuk membuat salinan untuk menghasilkan uang. Faktanya, munculnya orang-orang seperti itu juga merupakan hal yang baik untuk industri game kami, menarik lebih banyak pemain untuk masuk ke dalam game kami. Di masa mendatang, kami akan meluncurkan lebih banyak game gratis, membatalkan kartu secara bertahap, atau menggunakan mata uang game untuk mengimbangi biaya kartu. Seperti yang saya katakan, tidak ada uang, Anda dapat menghasilkan uang. Dengan lebih banyak pemain, biaya iklan kami harganya akan lebih tinggi, kita tidak akan kalah. Sebuah game, yang terpenting adalah memiliki pemain, ada banyak pemain. Game kami, tetapi juga untuk pemain yang berbeda, seperti versi jaringan dari versi Ki dari game Westward yang dikembangkan oleh miliaran jaringan, sangat populer di kalangan pemain wanita, tetapi juga menarik banyak anak. Tapi mirip dengan game legendaris, Warcraft dan lainnya, lebih banyak orang yang masih bermain di atas siswa sekolah menengah, bahkan banyak yang merupakan pekerja kantoran. Ada juga garis tembak-menembak yang menarik beberapa penggemar senjata api. Mode kebangkitan mereka dalam sekejap membuat banyak pemain yang sebelumnya memiliki level yang sangat buruk menyukainya. Anda tidak harus naik setiap saat untuk mati, Anda hanya bisa menonton orang lain bermain. Running Card menarik minat para pemain yang menyukai balapan, dan bukan hanya para pemain pria, tetapi banyak pemain wanita juga menyukai permainan ini. Jadi positioning dari permainan yang berbeda-berbeda, dan penonton yang dapat tertarik tentu saja berbeda. Dalam hal menjalankan kart, Anda harus tahu bahwa banyak mobil yang diiklankan ke perusahaan mobil. Dengan merek dan merek dagang mereka, mereka harus memberikan kami uang. Meskipun banyak gamer yang tidak memiliki banyak uang, ketika memiliki uang, mereka ingin membeli mobil,
kemungkinan besar mereka akan memilih merek dengan kesan terdalam. Oleh karena itu, beriklan di dalam game bukanlah hal yang tidak efektif. Jadi tidak masalah apakah sebuah game dikenai biaya atau tidak. Dalam banyak game, kita harus memikirkan cara untuk memberikan keuntungan kepada pemain gratis dan mendorong mereka untuk terus bermain. Beberapa orang mengatakan bahwa pemain biasa sepenuhnya melayani pemain RMB. RMB ini penting, saya tidak setuju dengan sudut pandang ini. Tentu saja, banyak game sekarang mengandalkan pemain RMB untuk mendapat untung. Saya juga mengatakan bahwa Anda telah mengabaikan beberapa cara lain untuk menghasilkan uang. Dan tidak ada basis pemain yang besar, di mana begitu banyak pemain RMB. Para pemain gratis itu, dan juga calon pelanggan VIP kami. Ingat, pemain selalu menjadi produktivitas pertama dari permainan, menjadi pemain sentris, mengikuti perkembangan zaman. Berbagai survei harus dilakukan, untuk mengetahui pemain suka bermain apa, permainan seperti apa yang paling Anda inginkan. Tampil. Hormati setiap saran dan pendapat pemain. Bahkan jika konten game disesuaikan, maka kita tidak akan terkalahkan selamanya. Benar, ingatlah untuk memasang iklan di dalam game. Feng Yu mengingatkan saya. Selama ini, seorang tiran lokal legendaris muncul di semua game online utama. Dikatakan bahwa ini adalah legenda 3, dia telah menghabiskan jutaan, jika tidak akan pernah ada satu set kostum pemula. Dalam kart yang melaju kencang, tiran lokal tidak hanya membeli berbagai karakter, tetapi juga membeli semua mobil baru. Untuk setiap permainan, ganti karakter dan ganti mobil. Dan segala macam alat peraga tidak ada habisnya, tidak peduli siapa yang muncul di depannya, akan terbang dengan alat peraganya, dan kemudian melihatnya mendapatkan yang pertama, tanpa kecuali. Beberapa orang tidak puas, disebut game balapan, dan tidak ada alat peraga. Akibatnya, tiran lokal mengabaikannya dan fokus pada alat peraga. Konon suatu pagi menantang para master, banyak dari mereka juga pemain RMB. Saat ini, banyak talenta menemukan bahwa ada kesenjangan yang begitu besar antara pemain RMB asli dan pemain RMB. Alat peraga orang lain dihitung dan digunakan. Tiran lokal ini melempar alat peraga dari awal, dan kemudian tanpa akhir, sampai akhir. Begitu banyak pemain yang tidak tahan, dan mereka mulai mengisi kembali uang mereka, membeli berbagai alat peraga, membeli mobil baru, dan mengatakan tidak ada yang bisa begitu marah. Dengan demikian, jumlah pemain yang menjalankan kart semakin meningkat, dan beberapa pemain lokal bermunculan. Mempelajari mode Feng Yu, mendorong semua alat peraga, sehingga orang lain hanya bisa melihat lampu belakangnya selamanya. Belum lagi, bermain seperti ini keren. Beberapa orang mengatakan bahwa dia merusak keseimbangan permainan, tetapi ketika mereka tahu bahwa peralatan ini memiliki setidaknya 10.000 buah, sikap mereka segera berubah, dan mereka mulai meninggalkan pesan kepada Feng Yu, "Kakak, bawa adik saudaraku, kirimi aku mobil. Mobil, kirimi aku prop bar." Kakak, gadis kecil itu menginginkan mobil baru. Adik perempuannya tidak hanya bisa bermain-main dengan kakaknya, tetapi juga menghangatkan tempat tidur. "Kamu tidak mau pergi, aku membeli bar alat peraga, dan aku mengisinya dengan alat peraga. Datang dan datang, ayo bertarung lagi." Sayangnya, Feng Yu sama sekali tidak memperhatikan pesan-pesan ini. Dia hanya ingin bermain sedikit lagi. Adapun apakah orang lain mengalami depresi, dia yang mengaturnya. Di wilayah timur laut yang melintasi garis api, juga ada tiran lokal semacam itu. Saya membeli semua karakter dan membeli semua item RMB. Menurut banyak pemain, itu dipersenjatai habis-habisan. Begitu muncul, flash bomb dan smoke bomb dilempar keluar, lalu mereka membawa helm anti kabut, menahan semburan senapan presisi tinggi, lalu dengan granat berdaya ledak tinggi, setiap kali MVP. Banyak senjata yang lebih akurat daripada yang lain, tetapi alat peraganya tidak sebanyak dia. Orang yang berada di flash hanya bisa bertahan setelah melihat sepotong cahaya putih. Kemudian banyak orang tidak dapat menahannya, dan mereka mulai membeli berbagai macam alat peraga, seperti rompi anti peluru, kepala asap, kacamata anti kilat, granat berdaya ledak tinggi, presisi lebih tinggi, senapan yang lebih kuat, beberapa karakter khusus, melompat lebih tinggi, bergerak lebih cepat, bahkan kamuflase, laris manis.
Tetapi mereka segera menemukan bahwa tiran lokal pergi ke mode biokimia, mengenakan pakaian pelindung biokimia, membawa RPG emas, dan banyak orang dapat memegang posisi. Ketika Feng Yu memainkan permainan ini, dia selalu iri pada mereka yang memiliki senjata bagus. Tapi dia enggan, karena dia tidak banyak bermain, dan pekerjaannya sangat sibuk. Tetapi di dunia ini, Feng Yu sibuk ketika dia ingin sibuk, jika tidak, dia sering menganggur. Tidak banyak teman yang bisa menemaninya bermain, bahkan Fu Guangwei kini sedang sibuk. Mungkin sering bermain dengan Feng Yu, dan tentara Wendong masih kecil. Tapi Wen Dongjun juga harus pergi bekerja, kecuali akhir pekan, pada dasarnya tidak keluar. Feng Yu yang membosankan, secara alami dimasukkan ke dalam game online, lelah setiap hari, untuk sementara waktu. Game ini tidak tertarik, hanya game lain. Dan dia sangat tidak sabar, tidak menyukai jenis permainan yang perlahan meningkatkan dan membandingkan operasinya. Dia menyukai game semacam ini yang bisa mengemas dirinya menjadi master dengan RMB. Seberapa mudah untuk memulai dari pemula, apakah menarik untuk disalahgunakan oleh orang lain? Beberapa orang mungkin ingin sedikit menantang diri mereka sendiri, tetapi jelas bahwa orang-orang seperti itu tidak termasuk Feng Yu. Hei, kamu tahu, ada banyak game online yang bisa menghabiskan RMB selama ini. Apakah ada tiran super lokal? Siapa yang tidak mengatakannya? Katakan saja legenda yang saya mainkan. Ada tiran lokal yang mengambil semua ingot dan peralatan pemula, jadi dia dilarikan ke 10 besar dalam daftar kekuatan. Aku juga memainkannya melalui garis api. Ada tiran lokal yang membeli ransel dan tidak mengatakan bahwa mereka dapat membawa lebih banyak peralatan daripada kita. Begitu mereka muncul, mereka semua adalah ranjau, dan kemudian mereka menjadi pelindung, dan mereka tiba-tiba menonjol melawan yang lain. Tapi untungnya, ada kalanya saya bersamanya, dan saya dikalahkan oleh tim profesional. Apa yang kamu katakan tentang orang seperti ini? Apakah itu generasi kedua yang kaya? Aku tidak bisa memberitahumu, uang yang kamu hasilkan, siapa yang mau menghabiskan begitu banyak? Ini bukan generasi kedua, ini generasi kedua. Suara itu masam dan masam. Dia juga ingin menghabiskan ini jika memungkinkan. Meskipun permainan tampaknya tidak menghabiskan banyak uang, tetapi tidak dapat menahan tiran lokal. Setiap permainan adalah biaya seperti itu, forum untuk memposting pertunjukan, jenis perasaan pemandangan gunung kecil, juga kerinduan orang. Hei, kamu tahu bahwa permainan tiran lokal ini tampaknya berada di bawah permainan angin dan hujan. Apakah ada yang aneh tentang ini? Sekarang game angin dan hujan adalah pengembang game terbesar di dunia. Siapa yang sebanding? Itu adalah orang terkaya di dunia. Perusahaan game Feng Yukai, tentu saja, menjadi yang terbesar. Belum lagi game online, yaitu game yang berdiri sendiri itu juga menyenangkan untuk dimainkan di game angin dan hujan. Tidak, game di G-Box generasi kedua jauh lebih menyenangkan daripada game PS2 Moni dan Nintendo NGC. Saya dengar setelah G-Box generasi kedua, Muni berniat meluncurkan PS3, ya ampun. Meluncurkan konsol game baru. Apakah Anda ingin meluncurkan game baru? Ngomong-ngomong, menurut saya G-Box generasi kedua lebih menyenangkan. Jika Anda tidak pergi ke warnet hari ini, pergilah ke aula game dan mainkan GBOX 2 Meteor Butterfly Sword. Kudengar itu telah ditambahkan beberapa peta, dan mode pertempurannya lebih indah. Pergi, menyalahgunakan permainanmu. Tiup, belum tentu siapa yang menyalahgunakannya. Kali ini kamu kehilangan tidak hanya untuk membayar tagihan, tetapi juga untuk membeli 2 botol cola yang menyegarkan. Feng Yu pulang kerja di sekolah Lina, dan secara pribadi menjemput Lina untuk pulang. Di perjalanan, dia mendengar 2 teman sekelas mengobrol. Dia tidak menyangka uangnya dalam permainan selama ini telah diperhatikan oleh begitu banyak orang. Namun, ini juga bagus, menarik lebih banyak pemain untuk mengisi ulang. Hanya saja dia harus memperhatikan, jangan terlalu banyak. Setelah permainan terlalu serius, itu akan menjadi kontraproduktif. Meskipun sebuah game tidak beroperasi, dan tidak menghasilkan uang, tidak banyak kerugian bagi Feng Yu, tetapi game ini tetap merupakan upaya para pengembang tersebut. Lina pulang kerja, dan keluar untuk melihat Feng Yu berdiri di depan pintu,
Wajahnya menunjukkan senyum bahagia bagaimana Bos Feng dan menjemputku secara langsung. Lepaskan istrimu dari pekerjaan, itu hal yang biasa. Lihat, tiket konser Liu Tianwang, kursi VIP depan. Kita akan makan sekarang, tepat pada waktunya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.